Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Mana wajah-wajah yang bersuka cita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang terakhir tahun 2025. Desember, ya kita sama-sama bersyukur dari sejak Januari sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna. Kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bahkan banyak hal, banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Kita boleh lewati semua. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena roh Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Urabashanda karabata karabashi kirabata karabashanda. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah, kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih untuk segala kasih, pertolongan, perhatian, bahkan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami gak bisa hitung lagi satu demi satu, karena begitu banyaknya Tuhan. Kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami umat-Mu Tuhan, yang datang menghampiri tatah-Mu yang kudus di pagi hari ini. Baik yang kami ada di tempat ini beribadah di rumah-Mu, maupun yang mengikuti ibadah ini via YouTube, secara langsung maupun siaran tunda. Kami percaya Tuhan, bahwa berkat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, semua pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami berikan kepadamu saja, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami puji, kami sembah Allah Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita ikrarkan iman kita. Mazmur 91 yang menjadi bagian kita sampai hari ini, ya. Kita percaya lewat Mazmur ini kita dikuatkan, kita terus merasa Tuhan melindungi kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya. Desember identik dengan Natal. Kelahiran Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita bukan hanya memperingati kelahiran Yesus, tapi kita bersama-sama menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita naikkan pujian ini, kita agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, inilah syukur kami. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama berdiri, naikkan pujian ini. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
boleh memerintah di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau yang layak terima puji, hormat, kemuliaan dari umat-Mu, kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau melanjutkan dengan bersuka cita karena Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit buat kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Yang masih bisa berdiri, masih kuat berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia itu Tuhan kami.
Yesus Raja. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen, kalau mendapat berkat, akan mengucapkan, Haleluya! Tetapi, ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, Aduh, kenapa begini Tuhan? Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang.
Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ramashanda karabasi karabata karabashanda. Ora mashanda karabata karabashanda karababa. Ora mashanda karabala. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Ora mashanda karababa. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, siap diberkati lewat firman Tuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu seumur hidup kami. Karena Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami puja dan sembah. Haleluya, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sambil
bersyukur kepada Tuhan. Urabashanda kalabata karabashe. Kinara yara labara balaba shanda karala bara balaba. Kirala bara balaba shikirala bara balaba. Urabashanda karala bata karabashi. Haleluya. Sungguh kami rasakan Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir. Ketika Engkau hadir, Engkau pasti memberkati umat-Mu. Sehingga tiada seorang pun pulang dari tempat ini tanpa mendapatkan berkat daripada-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia anugerah-Mu turun atas kami semua. Roh Kudus, mari kita bersama-sama masuki pelayanan firman Tuhan. Urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini, supaya perkataan yang keluar, perkataan yang telah Kau urapi. Dan setiap telinga yang mendengar, telinga yang telah Kau urapi pula. Sehingga boleh nyambung. Dapat menangkap maksud kebenaran firman-Mu. Dan kami sekaligus diberikan kemampuan untuk jadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang ujian kehidupan. Namanya manusia hidup, pasti ada ujiannya. Minggu lalu saya sudah sedikit menyinggung tentang hal ini, bahwasanya kalau kita masih sekolah, pasti ada ujiannya. Dari SD sampai perguruan tinggi ada ujiannya. Cuman ujian itu sudah ditetapkan waktunya kapan terjadinya. Tapi dalam ikut Tuhan, ujian itu bisa sewaktu-waktu datangnya. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kenapa? Supaya ketika ujian itu datang, kita bisa keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Mengapa Tuhan perlu menguji kita? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Yesaya 48 ayat 10 dan 11. Yesaya 48 ayat 10 dan 11 bilang begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Perhatikan ini, tolong garis bawahi. Dapur kesengsaraan itu sesuatu yang sangat tidak enak. Kalau bisa kita hindari sama sekali. Ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan masukkan kita ke dalam ujian, tujuannya apa? Supaya kita tidak menajiskan nama Tuhan, supaya kita memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau setiap anak-anaknya tidak hidup dalam kebenaran firman-Nya. Bahkan praktek hidupnya menajiskan nama Tuhan. Ada Yohanes di Cipinang, ada Paulus di Salemba, ada Petrus di Nusa Kambangan. Saudara, ini enggak benar. Itu menajiskan nama Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tapi kita yang enggak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Itu sebabnya dalam kitab Amsal 16 ayat 2 firman Tuhan bilang gini. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Masalahnya tuh di sini. Kita pikir kita bersih sendiri, orang lain kotor semua. Itu sudut pandang kita. Tapi bagaimana sudut pandang orang lain? Apalagi sudut pandangnya Tuhan. Belum tentu kita seperti itu di mata Tuhan. Kita pikir kita bersih, kita pikir kita oke punya. Kalau ujian pasti lulus. Belum tentu. Lagi, Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Tadi bilang bersih, sekarang bilang lurus. Nanti dulu. Ukuran apa yang kau pakai untuk mengukur dirimu sendiri?
Ukuran yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan mengukur kita. Tuhan tahu persis siapa kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-11, Daud bilang begini, ayat 4 dan 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan dari tatanya di sorga, matanya tuh nyorotin kita nih, nyata tuh. Ini sambil ibadah, benar-benar ibadah enggak? Tuhan yang paling tahu itu. Hatinya ada di jalan-jalan, sedang jalan-jalan di puncak hatinya, atau hatinya sedang bersatu dengan hatinya Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena Tuhan taruhkan dalam hati saya, supaya kita semua memasuki tahun 2026, nggak ada satupun yang kalah. Semuanya sebagai pemenang, lulus ujian. Mungkin di tahun-tahun yang sekarang ini atau tahun yang sedang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya kita kalah. Kenapa? Karena kita kurang pengetahuan. Kan firman Tuhan bilang, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengenalan Allah. Nah, Allah tidak menghendaki itu. Makanya hari-hari ini Tuhan yang ada di bait-Nya yang kudus, matanya sedang menyoroti kita. Dia sedang menguji hati kita. Ayat 5-nya bilang begini, Tuhan menguji orang benar, orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Artinya semua orang. Jangan pikir karena kita sudah jadi orang benar, kita nggak diuji. Enggak, tetap. Orang benar dan orang fasik itu diuji sama Tuhan. Sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya ketika ujian itu datang menimpa kita yang kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau UN sedang menguji mahasiswanya, dia udah kasih tahu tanggal sekian, jam sekian ujian. Tapi yang dari Tuhan nggak tahu. Suka-sukanya Tuhan datangnya kapan. Dalam Mazmur 17, dimulai ayat pertama, Daud bilang begini, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dan dari bibir yang tidak menipu. Wow, keren ini. Berani menyatakan demikian, dari bibir yang tidak menipu. Berani nggak kita ngomong seperti itu kepada Tuhan? Sama seperti Daud berkata demikian. Ayat 2. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Loh, ini doa dan pernyataan iman yang keren banget. Itu sebabnya Daud itu sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Yesus pun disebut anak Daud. Karena Daud ini spesial benar di mata Tuhan. Sekalipun ya dia pernah jatuh dalam perbuatan zina. Batsheba diambil, jadi selingkuhannya, suaminya Uria dibiarkan mati terbunuh di medan perang. Tapi ketika Nathan datang menegurnya, dia langsung bertobat. Bahkan dia bikin pengakuan di depan rakyatnya. Mazmur 51 pengakuan dosa Daud. Dia proklamirkan dosanya di depan seluruh umat. Sampai sekarang kita bisa membacanya. Ada di Mazmur 51. Ingat firman-Nya bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan menghapus dosa kita.
Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dibilang begini. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Tuhan bikin pengakuan, telah kutemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini dia. Ditegur, ngaku dosa. Saul tidak begitu, ditegur, setidaknya hormati aku, ditegur sama Samuel. Tidak-tidaknya hormati aku, ini aku raja. Tapi kalau Daud, begitu ditegur sama Nathan, pakai perumpamaan lagi, negurnya nggak langsung. Langsung dia berkata, aduh itu aku. Langsung bertobat. Dalam Ayub 23 ayat 10 sampai 17 firman Tuhan bilang begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ayub bisa berkata ini ketika dia telah menghadapi ujian yang luar biasa. Kita tahu Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2. Itu penderitaan Ayub yang luar biasa. Bermula dari Ayub itu dipuji-puji oleh Tuhan loh. Ketika iblis datang, Ayub itu dipuji sama Tuhan. Yuk kita lihat deh Ayub pasal pertama. Dibilang begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Konglomerat urutan pertama. Nggak ada yang lebih kaya dari dia di negara bagian timur. Saking kayanya, ayat 4 bilang begini. Anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama-sama mereka. Dari hari Senin sampai Minggu. 7 hari. Tiap hari pesta. Kenapa? Orang paling kaya. Konglomerat papan atas, peringkat 1. Saking kayanya. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi hari Senin mereka pesta sampai malam. Besoknya pagi-pagi benar Ayub bikin korban penghapus dosa. Keren ya. Hari Selasa anaknya pesta. Bikin lagi begitu besoknya. Jadi tiap hari itu kerja Ayub cuma begitu. Yang bekerja untuk dia itu ya para budaknya, hamba-hambanya. Orang paling kaya. Tinggal terima hasilnya saja.
Nah, masalah itu mulai muncul ketika iblis datang bertemu dengan Tuhan. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dibanggakan loh ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apa katanya? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan keren kan? Keren banget. Anaknya pesta diambil tanggung jawab untuk bikin korban penghapus dosa. Siapa tahu tanpa disadari bikin dosa. Ini orang tua yang luar biasa ini. Ayat 9. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang buat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Ternyata iblis tahu, setiap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pagari dengan kemuliaannya, sehingga iblis tidak bisa menjamahnya. Gak bisa. Iblis gak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan tuh. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya kekayaannya gak ada yang bisa melampaui. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah kuasamu, ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam satu hari, harta bendanya habis, anaknya yang 10 itu mati semua, yang tukang pesta itu, gak memiliki apa-apa lagi. Saya nggak baca semua ya. Dalam satu hari habis semua. 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Keren nggak? Anaknya mati semua, hartanya habis semua. Dia berdiri, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Siapa yang disembah? Tuhan. Katanya, ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bukan orang sembarangan. Habis semuanya masih bisa bilang terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tahu persis. Dia menjadi seperti itu karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil gak apa-apa. Ayat 22 bilang begini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tapi apakah iblis puas dengan hal itu? Tidak. Di pasal yang kedua, datang lagi ujian berikutnya yang Tuhan izinkan terjadi atas Ayub. Mari kita lihat dulu ayat pasal yang kedua, ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Seperti ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan meskipun kau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan perhatikan juga. Tuhan izinkan iblis menghabiskan dirinya, harta bendanya. Masih dipuji sama Tuhan loh. Dia enggak bikin hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, enggak.
Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia nggak bersalah dengan perkataannya. Ayat 4. Apa iblis puas? Enggak. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan berikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Artinya ketika orang itu sakit, dia rela habiskan hartanya untuk kesembuhan dirinya. Iblis tahu itu. Makanya iblis berkata, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti menguti engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, silakan uji. Tapi jangan coba-coba mengusik nyawanya. Itu batasan yang Tuhan berikan kepada iblis. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sampai duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa bisa? Hebat betul nih orang namanya Ayub sampai dipuji-puji Tuhan. Kuncinya di sini. Ayub 29. Dimulai dari ayat yang pertama. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahmu. Ternyata Ayub ini sejak masa mudanya itu sudah bergaul dengan Tuhan. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini Ayub. Itu sebabnya gereja kita, GBI Gatot Subroto, ada pelayanan mulai dari sekolah minggu, batita, balita, junior church, teens, pemuda remaja, dewasa muda. Untuk apa? Memperlengkapi mereka akan kebenaran firman Tuhan supaya menjadi kuat ketika ada ujian. Modalnya kuat. Ini dasarnya. Sejak masa muda, Ayub sudah bergaul karib dengan Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu membuat dia menjadi kuat. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, dia menjadi kuat. Karena Tuhan berkenan, apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Sehingga dia menjadi orang yang paling kaya pada zamannya. Gak ada yang lebih kaya daripada dia lagi. Saya dengar baik. Ini ujian yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi atas Ayub. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa Ayub. Dalam Ayub pasal 42, firman Tuhan bilang begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat yang pertama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ternyata Ayub tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia menyelungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Yang tidak aku ketahui. Firmanmu. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, ini pengakuan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata Ayub itu
baru tahu tentang Tuhan dari kata orang. Itu udah dipuji sama Tuhan. Nah, Tuhan ingin lebih. Tuhan ingin Ayub itu mengenal dia secara pribadi, bukan dari kata orang. Dari kata orang aja dia udah dipuji Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, keadaannya dipulihkan luar biasa. Nah, hari-hari ini kalau kita hadapi posisi seperti ini, kita ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar yang Tuhan izinkan. Percayalah, Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih lagi, lebih dekat lagi kepadanya. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tanda pertobatan. Tadi dia menggerutu, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu. Setelah hatinya menjadi pahit oleh karena ketiga sahabat yang menuduh dia. Kamu pasti begini, kamu pasti begitu dan seterusnya. Menghakimi. Padahal tidaklah demikian. Itu sebabnya Tuhan murka atas ketiga sahabat Ayub. Ayat 10 kita loncat ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan berikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. 2 kali lipat. Hitungnya sendiri. Berapa ribu pasang lembu, kambing, domba, sapi. 2 kali lipat Tuhan gantikan. Sebelum habis saja dia menjadi orang yang paling kaya di timur. Setelah 2 kali lipat digantikan oleh Tuhan. Kekayaannya seperti apa? Itu Tuhan. Ayat 12 kita loncat ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya yang laki-laki. Selain Tuhan izinkan ke-10 anaknya 7 laki 3 perempuan itu meninggal. Kenapa? Karena Tuhan tahu ke depannya kalau Ayub dipanggil pulang terlebih dahulu, ini anak mau jadi apa? Tiap hari pesta. Nggak pernah mikir. 7 anak ini, 3 perempuannya juga ikut. Sampai Ayub harus setiap pagi-pagi benar bikin korban penghapus dosa. Kalau Ayub dipanggil pulang, maka ke-7 anak ini habislah. Tapi setelah itu, Ayub mengajarkan anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu kebahagiaan luar biasa. Tanya aja pada nama-nama Bu Yati, kalau nggak percaya. Betapa bahagianya dia. Oh. Nanti ngobrol aja. Lihat aja tuh Pak Norman. Senyum-senyum gitu seperti itu. Happy. Bu Yati apalagi. Nah Tuhan ingin sebelumnya lewatin ujian yang luar biasa. Enggak enak. Aduh. Keluar masuk rumah sakit tuh enggak enak. Ya Pak Har ya. Enggak enak banget. Saya aja cuman pasang di kateter, pasang ring. Hampir lewat. Saya dengar orang kalau saya pernah di kateter dulu 2015, nggak ada rasa sakit sedikit pun. Tapi kateter yang kemarin ini, saya hampir lewat di sana. Tensi saya atasnya 60, bawahnya 40.
Seperti apa tuh Un? Dokter Un ada di sini. Sakitnya minta ampun. Yang pertama, sedikit pun nggak ada rasa sakit. Ini rumah sakit besar loh. Khusus jantung. Yang dulu enggak, rumah sakit umum. Di bilangan BSD. Itu kenyataannya. Saya dan gagah berani masuk. Ayo, pengalaman yang pertama bilang. Tapi pengalaman kedua, dokternya bilang begini, Pak doa Pak. Bantu kami dengan doa. Saudara bayangkan itu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Kita enggak nyepelek. Enggak gampangin. Di balik itu semua Tuhan punya rencana. Tapi ketahuilah satu hal. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13-14 bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Loh kok buntutnya jauhilah penyembahan berhala? Pencobaan kamu alami pencobaan biasa. Gak akan melebihi kekuatan manusia. Tapi diakhiri dengan, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kita jadikan manusia tempat kita bergantung. Kita mengharapkan pertolongan dari manusia, bukan dari Tuhan. Itu kesalahannya. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang pada orang. Tolong bantu aku begini, aku begitu. No. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Minta tolongnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Tuhan yang menggerakkan hati manusia untuk dapat menolong kita. Saudara perhatikan itu. Oleh karena itu, supaya kita lulus dalam ujian ini, kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus bilang begini. 1 Korintus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan tiap orang dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ingat. Yang pertama-tama, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu fondasi kita. Sama seperti bangun rumah. Fondasi itu sangat penting. Kalau fondasinya salah, rumah itu bisa ambruk. Soal fondasi rumah nanti tanya Pak Har. Beliau paling tahu itu. Ya, sebagai seorang pengembang, Pak Har tahu persis. Fondasi rumah ini, seperti apa dan seterusnya. Terus? Ayat 11 ya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Selamat sih selamat. Tapi babak belur. Tuhan tidak menghendaki kita sedemikian rupa. Dia ingin kita
selamat dengan kinclong. Ayat 16. Ini yang sering kita lupakan. Tidak tahukah kamu bahwasanya kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Kita tahu ayat ini, tapi kadang-kala dalam perjalanan hidup kita lupa. Kita berkata sembrono, seenaknya, bikin dosa, lupa ada Tuhan. Tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Kita lupa. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. So, hati-hati dengan hal ini. Ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kenapa? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi jangan berpikir, aku ini lulus juga cum laude. Nanti dulu, di hadapan Tuhan tuh gak ada artinya. Nanti dulu. Di dunia mungkin itu sesuatu banget. Kita kalau lamar kerja lulusnya cum laude, gampang sekali dapat posisi yang baik. Tapi nanti dulu di mata Tuhan belum tentu. Saya lagi perhatikan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat 20. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Oleh karena itu perhatikan baik-baik hal ini. Perhatikan baik. Orang sekali berayub yang sudah dipuji-puji Tuhan di depan iblis masih lewati ujian. Siapa kita? So itu perhatikan. Mulai hari ini saya berkeinginan kita semua di tahun 2026 mendatang, ketika ujian datang, kita ini melewatinya. Keluar sebagai pemenang. Ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, dan seterusnya. Sepanjang umur hidup kita, ujian itu pasti ada. Kapan ujian berhenti? Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ujian itu udah gak ada lagi. Nah, untuk menghadapi itu, kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Banyak membangun diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan gak boleh yang lain, boleh. Nonton film boleh, lihat YouTube boleh, dengerin khotbah orang di YouTube boleh, nggak ada salahnya. Tapi yang terpenting adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat, tadi Ayub bilang apa? Dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Udah dipuji sama Tuhan, itu bagus. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu. Sekarang, mataku sendiri melihat engkau. Aku mengenal engkau secara pribadi. Ketika Ayub berkata demikian, keadaan dipulihkan 2 kali lipat. Nah, hari-hari ini, tahun ini, mungkin kita menderita kerugian yang luar biasa. Sehingga kita harus kehilangan harta. Tapi ketahuilah, di tahun depan, ketika kita merubah gaya hidup kita, ketika ujian datang, kita lulus, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dengar baik, itu pasti terjadi ketika kita keluar sebagai pemenang. Ujian pasti datang, suka atau tidak, siap atau tidak, ujian pasti datang. Tapi saran saya, supaya kita keluar sebagai pemenang, ayo kita persiapkan diri kita mulai dari sekarang. Supaya memasuki tahun 2026 mendatang yang kita tidak tahu seperti apa jadinya. Sebab firman Tuhan bilang,
keadaan akan semakin sukar. Kita lihat di sini ya, menjelang akhir tahun, mulai dari November, Desember, itu negara kita digoncangkan habis. Banjir bandang, air pasang naik, banjir di mana-mana, puting beliung, rumah Pak Rica juga kena. Padahal pelayan Tuhan. Karena Tuhan ini akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau ganti yang baru. Saya pun pernah dulu kena waktu masih di Ciputat. Tanya Bu Yati, saya pesan barang sama Bu Yati. Pergolanya terangkat habis. Terbang, syup, kena angin. Karpot, pergolanya tuh terangkat semuanya. Terus di atas tempat jemuran, terangkat juga semua, terbang. Ngalami bukan enggak. Saya duluan Pak Richard daripada Pak Richard, saya duluan. Ngalamin itu. Sebab itu perhatikan baik-baik. Nah sekarang ini lebih parah. Tanggul laut itu jebol. Air mulai masuk ke, waduh Pak, itu pasang banjir semua di Jakarta Utara, penjaringan seperti apa itu. Sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Ketika bencana mungkin datang menimpa kita, kita siap. Bukan berduka cita, tapi mengucap syukur seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab mencatat dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Tidak menuduh Allah yang berbuat yang tidak patut. Ketika dirinya diterpa penyakit yang memalukan, menjijikkan, baunya luar biasa, Ayub pun tidak menyalahkan Tuhan. Hari ini, kalau kita bisa menyadari itu, apapun yang terjadi, kita katakan Tuhan itu baik. Nyanyikan dulu lagu ini Pak Richard sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bisakah kita berkata demikian ketika masalah datang? Bisakah kita tidak menyalahkan Tuhan? Tapi sebaliknya kita tetap menyembah Dia. Kita berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Itu kerinduan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami pengen selalu menyenangkan hati-Mu. Berikan kekuatan kepada kami, seperti Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Ayub, sehingga habis harta bendanya.
anak-anaknya 10 mati semua. Dirinya kena sakit penyakit yang luar biasa parahnya. Tapi dia masih memuji Engkau. Ujian yang bukan main beratnya. Kami mengerti sekarang. Ayub menjadi kuat karena sejak masa mudanya sudah bergaul dengan Engkau. Dan Engkau sesungguhnya ingin Ayub mengenal Engkau bukan dari kata orang, tapi pengalaman pribadi berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami pun boleh memiliki pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Engkau, sehingga kami benar-benar kuat dan mengerti akan Engkau. Bukan dari kata orang, tapi dalam perjalanan hidup kami mengiringi Engkau. Sempurnakan firman-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus, memperingati akan korban-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib di bukit Golgota. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita menghampiri tata kasih karunia. Mohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Biar kita dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sementara itu saya undang hambanya untuk melayani perjamuan kudus. Layakkan kedua hamba-Mu untuk melayani kami semua dalam perjamuan kudus ini, Tuhan. Ini adalah tubuh dan darah-Mu, tubuh yang penuh dengan bilu-bilu berdarah untuk menanggung sakit penyakit kami, dan darah yang tercurah menghapuskan dosa-dosa kami. Aku berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua sudah dapat? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah keturusan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang cukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Bisa syukur dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ini mentah darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Ucap syukur dan minumlah dalam nama Tuhan ini. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hora labasyata kata-kata kara labara labara. Kiara labasyata kata-kata kara labara labara labasyata kata-kata kara labara. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah bersatu dengan tubuh dan darah kami, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Kristus. Tiba saatnya buat kita untuk memberi. Semua sudah siap dengan amplop persembahannya. Yang di rumah-rumah Anda boleh memberikan persembahanmu, atau dimanapun engkau berada, lewat rekening gereja yang tertayang di halaman gadgetmu ataupun di laptop. Sebelum kita memberi, yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat apa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu kami dapat memberi oleh karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Karena berkat-Mu lah maka kami dapat memberi. Terimalah persembahan kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita, baik itu bentuk persembahan umum, pembangunan, diakonia, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan Natal, apapun namanya. Aku berdoa berkati tangan-tangan yang memberi. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang melas pada kerajaan takut Engkau Tuhan, semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Yuk, kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam keajaibannya, pulanglah terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sukacita melimpah dalam kehidupanmu. Berkat rohani, jiwani, jasmani menyertai engkau seumur hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya melihat pengharapan ini dan telah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.